ta'aruf langsung. Ya apapun nanti bentuknya lah. Sekarang lu berapa? 29. Bercanda. Lu serius ya? Lu pusing gak tapi jujur kesepian gitu? Pemirsa Silet RCTI, Thorik Halilintar dan Alia Mas Said masih terus menjadi perbincangan panas para netizen yang penasaran terhadap hubungan mereka. Kerap kali kedapatan bersama di berbagai acara, saling bertemu dengan keluarga hingga dukungan dari orang-orang terdekat semakin membuat warganet menduga bahwa keduanya memang memiliki kedekatan spesial. Kehebohan yang terjadi belakangan ini pun akhirnya membuat Coach Yudi sang pakar pembaca garis wajah angkat bicara. Lantas seperti apa Coach Yudi menganalisa sifat Thorik dan Alia hingga kecocokan antara keduanya sebagai pasangan kekasih? Kalau bicara wajah antara Thorik dan Alia ya, kalau saya lihat mereka berdua cukup kompatibel. Kita lihat kalau dari bentuk matanya, besarnya cukup sama ya, kira-kira. Jarak antara mata kiri dan kanannya juga nggak berbeda jauh. So, itu menandakan bahwa mereka itu ya berdua cukup fokus lah kalau mau melakukan sesuatu, cukup fokus, bisa gitu. Perbedaannya adalah mungkin Alia lebih sedikit moody, lebih sedikit artistik juga gitu. Dan terkadang moodnya bisa agak sedikit nge-swing nih, itu bisa berubah. Bicara tentang Alia, hidungnya adalah hidung servis, di mana dia bagus dalam menservis atau kalau umumnya contoh kalau ke Fuji atau ke orang yang ke Thorik maaf atau orang yang dia sayangin, dia bisa melayanin lah, dia bisa melayanin. Dan kedekatan secara fisik adalah kedekatan secara emosional juga buat Alia. Thorik juga seseorang membelajar, dia suka mengetahui banyak hal. Thorik sebenarnya kalau di dalam pribadi itu orangnya lebih to the point ya dibandingkan Alia, di mana Alia lebih analytical. Aku tuh kalau buat orang nggak pernah mau ikutan gitu, jadi kalau aku selalu bilang doain selalu, yang penting doain aja. Bukan rahasia kalau Thorik Halilintar memang merupakan pemuda yang sibuk dengan berbagai lini, mulai dari entertainment hingga bisnis. Kehadiran Alia menurut Coach Yudi memberikan keseimbangan karena ia juga merupakan sosok pekerja keras. Namun di antara banyak persamaan di antara keduanya, ada pula perbedaan yang mungkin menjadi PR tersendiri jika Thorik dan Alia menjalin hubungan asmara. Lantas, akankah hal tersebut mempengaruhi karir mereka satu sama lainnya? Benarkah Alia jadi rajin sholat pasca dekat dengan Thorik? Seperti yang dikatakan oleh Angelina Sondah, ibu sambung. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again.
orangnya juga Alia tekun, rajin. Kadang-kadang aku surprise juga gitu kan. Alia pasti ngelapor, iya mami habis sholat maghrib, iya mami habis ngaji gitu kan, alhamdulillah lah. Berarti membawa yang positif ya? Ya, jadi kalau kita selama itu positif gitu kan dan membawa perubahan yang baik, mengapa tidak? Namanya kita sebagai orang tua, kita kan anak-anak itu kita selalu siapapun mereka mau berteman, nah kita pada dasarnya berkenalan dengan pokoknya kita mau berkenalan dengan semua orang. Jadi kalau di mana-mana pun setiap ada acara-acara itu biasa, mulai dari Atta sampai Torik, Saif, Fateh semua, kalau ada temennya suka kenalin ke uminya gitu ya. Jadi kita suka berkenal-kenalan karena menjalin silaturahim. Berkenal-kenalan itu seperti itu omset yang lebih dari uang. Itu seperti kita punya teman yang banyak, itu kita happy. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita punya teman-teman yang banyak, kita sih happy aja. Ya kalau Umi tuh ya nggak mau menilai-nilai, ya apalagi kita baru kenal gitu ya, nggak mau menilai-nilai. Nanti kalau kita berkata begini, ada yang happy, ada yang sedih gitu ya. Dari segi garis wajah, begitu banyak hal yang terungkap atas kecocokan antara Torik dan Alia. Lalu bagaimana jika dilihat dari sisi aura dan astrologi? Madam Clarita pun turut angkat bicara. Torik dengan aura hijau melambangkan pohon, sedangkan Alia coklat melambangkan tanah. Tentu saja mereka akan saling melengkapi satu sama lainnya. Lantas bagaimana tentang zodiak dan sionya antara Torik dan Alia? Akankah mereka berdua saling cocok satu sama lainnya? Torik dan Alia, Mas Said sendiri, kalau untuk Torik ini memang dia memiliki aura dominan, itu dia berwarna hijau. Yang mana orang dengan aura berwarna hijau ini ya, orangnya tuh cerdas, penuh dengan kreativitas, orangnya juga bijaksana, detail gitu. Cuman memang karena dia saking detailnya, dia cukup pemilih dan selektif dalam memilih pasangan. Nah, sedangkan untuk Alianya sendiri, dia ini memiliki aura yang berwarna coklat ya. Orangnya cenderung sabar, tenang gitu ya, down to earth juga. Cuman memang biasanya dia kalau udah punya prinsip tuh susah untuk dirubah gitu. Nah, bagusnya itu adalah aura coklat dan aura hijau ini sama-sama saling melengkapi nih, kayak tanah dengan pohon ya. Oke. Torik ini tanggal lahirnya kan 29 Januari, berarti jatuhnya adalah dia seorang Aquarian ya. Yang mana Aquarian di bulan Januari ini biasanya dia cenderung lebih kalem dibanding Aquarius yang lahir di bulan Februari. Sedangkan untuk Alianya sendiri tadi tanggal lahirnya adalah 8 Maret ya. 8 Maret ini adalah Pisces. Pisces di bulan Maret ini real benar-benar Pisces yang benar-benar feminim, lembut ya. Dan juga orangnya bisa dibilang friendly gitu ya, jadi cewek banget lah gitu. Nah,
ini aku sih ngelihatnya bisa ngeblend juga Aquarius dengan Pisces-nya ini. Memang cuman agak lama ya gitu, cuman agak lama memang prosesnya. Cuman karena mereka sama-sama simbol yang berada di air, Aquarius adalah penuang air ya, dan Pisces-nya ini adalah ikan. Jadi sebenarnya bisa menjadi wadah yang pas gitu ya. Kayak tadi kan pohon sama kayu gitu kan, terus ini air dengan ikan gitu kan, jadi ngeblend gitu. Cuma memang prosesnya itu lama. Tidak dipungkiri, berbeda dengan saat menjalin asmara bersama mantan sebelumnya. Kali ini lampu hijau seolah diberikan oleh keluarga Gen Halilintar. Begitu pula dengan orang-orang terdekat lainnya. Seperti Krisdayanti, Aurel Hermansyah hingga Ayu Dewi. Mereka pun sangat mendukung jika Thorik dan Alia benar-benar menjalin hubungan asmara. Lantas, seperti apa penerawangan Madam Clarita? Akankah Thorik dan Alia akan diterima oleh publik sebagai pasangan kekasih? Benarkah pula Alia merupakan sosok yang pas untuk adik dari Atta Halilintar tersebut ketimbang mantan terdahulu? Persesuaian aura couple nih ya. Jadi dari aura face readingnya itu sendiri itu nilainya cukup oke ya, 75. Sedangkan dari sisi zodiaknya itu ya bisa kita hitung 70 lah ya. Lalu yang terakhir dari sisi Sio, nah nih sisi Sio bagus ya, nilainya 80. Jadi ya bisa dirata-ratakan nilainya di atas 75 gitu. Jadi pasangan ini boleh banget untuk bersama seperti itu. Oke, kalau ditanya kira-kira ke depannya kalau mereka bersama bakalan jadi fans nggak sih, disukain nggak sih dibanding yang kemarin ya, Tofu kayaknya lebih heboh gitu kan. Nah kalau ini yang aku lihat ya, ini karena memang based on latar belakang keluarganya sama-sama lumayan dikenal oleh masyarakat gitu ya. Jadi ini bisa dibilang tuh akan cukup disukai juga karena latar belakang keluarga yang mendukung mereka untuk disukai. Selain memang mereka adalah public figure seperti itu. Dia nggak ngerti. Apa? Dia nggak pernah jodohin juga. Iya kan? Dia normal aja. Enggak sayang, aku emang komen aku jodohin dia. Oh. Nah, makanya aku nggak tahu nih. Ya kan kalau mau memperkenalkan ke adik sendiri kan ya bagus ya gitu. Kayak waktu JL juga waktu sama Sarah gitu, waktu di Bali udah kenalan aja gitu. Nanti kalau ada ini aku kenalin aja. Istilahnya silaturahmi lah. Iya, karena kan itu aku. Itu kalau dia nanti mau restu apa itu urusan mereka lah. Nanti ya. kan itu urusan Thorik kan juga laki-laki dia. Betul. Dia biar kayak abangnya lah dia berjuang. Support dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih. Yang penting saling melengkapi gitu siapapun. Sebenarnya enak karena aku temenan sama Al jadi bisa dipantau gitu. Jadi kalau ya, halo, lagi di mana? Dan lain aja gitu. Jadi ya udah pokoknya doain aja yang terbaik buat mereka. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.